Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang penantian. Kira-kira siapa yang menanti? Ataukah bagaimana? Lebih jelasnya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja berikan energimu tentang penantian di sini. Siapa yang menantimu dan bagaimana? Kita lihat ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana tentang penantian. Oke, wow. Oke, di sini ada the world, dimana dia tahu bahwa dirinya menginginkanmu saat ini. Dimana dia ingin melupakanmu tapi gak bisa. Dia sudah mencari penggantimu tapi tidak bisa tetap melupakanmu. Jadi sudah ada penggantinya tapi dirimu tetap ada di ingatannya. Dia masih menantimu saat ini. Siapakah dia? Ini ada orang masa lalu. Ya, ada juga orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di masa lalu yang mungkin saat ini koneksinya belum selesai. Ya. Walaupun mungkin dia sudah mempunyai kehidupan sendiri, kamu sudah mempunyai kehidupan sendiri. Ya, nanti kita lihat lebih jelasnya. Yang pastinya saat ini dia tahu bahwa kamu selalu ada terngiang-ngiang di benaknya. Di mana ada penyesalan, di mana ada pengkhianatan, di mana ada pernah dia menipu, atau ada sesuatu yang belum dia kembalikan. Ya. Di sini dia memantaumu, entah storymu, statusmu, dibilangnya sosial mediamu, ya. Untuk apa? Untuk bisa melihat sekarang kondisimu kayak gimana. Kalau bicara tentang mantan, dia sebenarnya ingin datang ya, tapi kamu kayak macam sudah nggak mau dengan dia ya. Jadi dia kayak macam apa masih ada peluang? Ya pokoknya kepo aja tentang dirimu. Ini juga ada orang yang menipu, tetapi masih mau kepo-kepoin kamu. Ya setidaknya, ya mungkin dia sudah bisa diluluhkan lagi dengan kata cinta supaya saya bisa menipunya lagi. Dari sisi keuangan nih ada. Ya supaya dia galau-galau ya. Ujung-ujungnya saya masuk, hai apa kabar, lagi ngapain, aku menyesali perbuatan. Dan ini ada terjadi. Ya, dia tidak bisa melupakan itu. Kenapa? Karena kebaikanmu sangat luar biasa untuknya. Kamu gak nagih-nagih hutang, tetapi memang kamu menjaga jarak. Ini ada beberapa yang memang toksik ya. Entah hubungan toksik, entah pertemanan toksik, entah keluarga toksik. Yang mana hanya mau datang ke kamu untuk mengambil sesuatu dari dirimu, atau hanya enaknya doang, atau hanya minta ini, minta itu. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Dimana dia mengingatmu sampai saat ini karena kebaikan-kebaikanmu di masa lalu. Dia ingin datang kembali untuk mengisi kekosongan hati ya. Dan bisa juga sekalian untuk bisa ya siapa tahu bisa menikmati semua dari hasilmu saat ini. Yang mana kondisinya saat ini ada beberapa yang terpuruk secara ekonomi. Dia melihat kamu, wow, sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih kaya,
ya mungkin dia bisa bantu. Ya, ini ada orang yang pinjam duit belum kembalikan, masih mau pantau-pantau karena masih mau pinjam uang. Seolah-olah kalau keluarga ya bisalah nanti alasan ini itu, ataupun kalau sahabat ya nantilah kita alasan ini itu untuk bisa bersilaturahmi lagi, dan ya mungkin siapa tahu kamu besok bisa pinjam, saya bisa pinjam uang lagi gitu. Ataupun kalau pasangan ya, mantan dulu ya, kalau dia sudah kaya ya kenapa tidak, saya alasan minta maaf, saya alasan mau berjuang untuknya. Untuk apa? Bisa menikmati semua hasilmu, jerih payahmu, ya, ataupun tubuhmu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Wah, dia sudah semakin seksi. Wah, dia sudah semakin kaya. Kenapa tidak? Ya, kita tes dulu. Dia masih mau nggak sama saya? Kalau dia masih mau dan tertipu karena cinta, yuk mari. Ya, saya bermain dengan dirimu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Dan ini hati-hati ya. Karena ke depan banyak orang yang toksik menghampiri dirimu di mana hanya manipulasi. Senyum baik, perkataan sopan, padahal semuanya itu palsu. Ya. Bukan berarti saya mengajar yang jelek ya, tetapi tidak, di sini memang saya lihat energimu up. Dia banyak orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, ini adalah orang-orang memantaumu, ini adalah orang-orang yang penuh problematik. Banyak masalah. Ya. Problematik dalam hidupnya sangat banyak dan akhirnya mau minta bantuan dari si A, si B, si C. Mungkin orang-orang itu tidak membantu dan dia merasa bahwa kamu tuh orang baik di masa lalu. Coba saya meminta bantu, dia kan baik. Nah, ini dia tidak bisa melupakanmu karena kebaikanmu. Tapi dia belum datang karena dia tahu bahwa kayaknya kamu sudah menutup akses untuknya. Ini ada juga orang yang mungkin pekerjaannya asuransi ini itu ya, mau tawarkan produk ini itu ya. Dia lihat dulu kondisi keuanganmu, kamu flexing tidak, kehidupanmu bagaimana. Ya, kalau suka flexing kan berarti mau perhatian, mau disanjung-sanjung ya. Sudah nanti saya sanjung, ujung-ujungnya ya pasti dia ikuti apa mauku gitu. Dan ini saya lihat akan datang orang-orang yang kemarin cuek akhirnya membutuhkanmu, akhirnya baik. Karena ada yang dia butuhkan. Entah kamu harus jadi nasabahnya, harus jadi agennya, harus jadi ini, harus jadi itu. Nah ini ya, jadi mereka ini akan datang lagi kepadamu, orang yang tidak tahu diri, atau orang yang pernah menyakitimu, atau orang yang cuek, atau orang yang mungkin tidak peduli kepadamu di masa lalu ya, atau menyakitimu, akan datang dimana pada saat hidupmu sudah baik-baik saja tuh ya, dimana waktu kamu menanti mereka nggak datang-datang. Pada saat kamu sudah tidak menanti, mereka datang. Kamu nggak butuh mereka datang. Dimana kamu merasa bahwa apakah saya harus dihancurkan lagi, apakah saya harus begini lagi, dan akhirnya ada kebimbangan dalam dirimu. Karena ada beberapa yang antara hati dan logika itu nggak sinkron, dimana aduh saya harus tetap berbuat baik, tapi saya sudah tersakiti, apakah tetap saya harus menerima dia ataukah bagaimana. Nah ini ada beberapa yang pelin-pelan ya. Ya kalau pelin-pelan ya berarti kamu mengizinkan mereka untuk hidupmu diombang-ambing lagi seperti dulu. Makanya kehidupanmu harus tegas ke depannya untuk hidupmu lebih baik. Orang tua tegas itu anaknya apa? Berhasil. Bukan orang tua yang tegas itu marah-marah kasar ataupun tidak peduli. Tidak. Didikan orang tua yang keras itu untuk apa? Untuk bekal kamu di masa depan, untuk mentalmu. Ya. Nah itu, jadi di sini saya merasakan energinya mereka tidak bisa melupakanmu karena penyesalan juga. Wah, dia orang baik. Coba kemarin saya nggak mengkhianati ya, sekarang saya sudah miliki semuanya yang dia punya. Wah, coba saya tidak mengkhianati ya, saya sekarang sudah jadi istri ini, istri kepala ini, istri atau suami kepala ini gitu. Dia lihat dari sisi karirmu yang naik gitu, yang sukses gitu ya. Dia hanya mau menikmati. Ataupun wah ternyata kalau saya tidak menipu dia, paling sekarang saya bisa menipu lebih banyak lagi gitu ya. Ada yang seperti gitu ya. Wah kenapa kemarin saya begitu jahat sama dia. Ini ada penyesalan juga ya. Ini ada penyesalan juga, tapi memang betul-betul penyesalan. Kalau tadi kan manipulasi ya, kalau penyesalan betul ya dia lebih diam, lebih menarik diri. Karena dia kalah denganmu, dimana dia mencampakkanmu dulu, dia mau menghancurkanmu, dimana oke, kamu pasti nggak bisa bangkit ya, pasti kamu butuh saya. Ternyata kamu bisa bangkit tanpanya. Dia malu karena kamu lebih kaya.
Lebih kaya nih versi masing-masing ya, yang pastinya kamu lebih dari dirinya gitu. Bukan kayak triliuner apa ya. Ada juga yang triliuner ya. Tapi maksudnya kamu hidupmu lebih baik dari dia gitu. Berarti kan kamu termasuk orang lebih kaya dari dia. Dari sisi finansial, dari sisi kesehatan, dari sisi pergaulan. Ada yang playing victim, akhirnya apa? Dirinya yang ketahuan bohongnya. Banyak masalah di hidupnya, bahkan sakit-sakitan, bahkan gak punya duit, bahkan yang disombongkan hilang. Contoh mobil rusak atau dilelang, rumah yang dia sombongkan akhirnya rusak, ataupun mungkin udah dilelang dijual, atau kredit macet, ya. Nah itu barang-barang yang dia sombong-sombongkan, ataupun mungkin dia gagah, cantik gitu kan. Sekarang sudah nggak karu-karuan badannya, atau sakit-sakitan pula, ya. Di sini baru dia sadar bahwa dirimu yang merawatnya dulu, dirimu yang ada bersamanya pada saat dia nggak baik-baik saja. Kondisi sekarang dia tidak baik-baik saja, malah orang yang dia harapkan ada di sampingnya malah meninggalkan. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana akhirnya mengingat lagi dirimu dan akhirnya menyesali. Kenapa saya berbuat jahat kepada dirinya? Kenapa saya tidak memperjuangkan dia sampai akhir? Kenapa saya hanya berpatokan pada fisik saja? Sekarang hidupku begini, ya, menyesal. Ada penyesalan dalam dirinya. Dan itu yang terngiang-ngiang dalam dirinya. Kalau seandainya memang dia betul-betul menyesali. Kalau menyesali dia malu, tahu malu. Ya, kalau orang menyesali dia tahu malu, dia jaga jarak juga. Tetapi kalau orang yang tidak tahu malu, orang yang playing victim, orang yang manipulatif, ini yang sudah tahu salah tapi pura-pura nggak salah, pura-pura biasa aja. Dan tidak tahu malu datang mau kembali kepadamu seolah-olah hai aku datang silaturahmi, mau maaf memaafkan ya, dan bawa-bawa agama. Contohnya mungkin dia Natalan ke rumahmu supaya ya hatimu luluh, ataupun mungkin kamu tahun baru ya, apalagi kita sudah mau ke bulan-bulan akhir tahun ya, bulan Desember, ataupun nanti kemarin dia datang di Idul Fitri ya, alasan silaturahmi supaya apa ya, setidaknya memaafkan, ataupun chatting ke kamu, hai apa kabar ya, inbox ya, atau messenger ya. Nah ini DM dan macam-macam ya, atau like love kamu punya story ya, cari muka, cari perhatian dulu, lihat situasi dan kondisi kamu bagaimana, masih mau menerima keberadaannya atau tidak. Nah itu ya, jadi kondisi saat ini dirinya yang masih ya dirinya yang lagi memikirkanmu karena kamu bersinar. Dirimu yang bersinar akhirnya dia redup dengan dirinya sendiri, dengan kelakuannya, dengan apa dibilangnya teguran semesta, dan kamu pun bersinar tanpa ada menjatuhkan siapapun. Jadi jangan takut, karma itu berlaku, tabur tuai itu nyata ya. Nah itu, jadi itu yang saya lihat untuk kondisi saat ini, dirinya yang tak bisa melupakanmu, ataupun dia lagi mengingatmu saat ini, yang mana kamu bersinar tanpanya. Kamu buktikan bahwa hidupmu jauh lebih baik tanpanya, dan dari situ ada penyesalan dalam dirinya. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, dimana untuk koneksi saat ini dirinya yang saat ini betul-betul menyesal dan mengingatmu ya, mengingat akan dirimu, akan kebaikanmu di masa lalu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari inisial zodiak, kota dan negara orang ini ya, nanti kita lihat di berikutnya di sesi berikut ya. Saya mulai dulu dari koneksi inisial dia. Saya sisihkan untuk kartu tarotnya. Kita ke koneksi inisial, dimana kamu terkoneksi dengan ada huruf N, huruf F, T, H, Y, S, Q, A, K, Z, R, I, G, W, C, E, P, dan M. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak kita lihat. Untuk zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Virgo, ada Pisces, ada Leo, ada Gemini,
Taurus, Aquarius, Capricorn, Libra, dan Sagittarius. Semoga resonate. Kita lihat untuk kota. Untuk kota di sini mewakili kota, kalau dia di kabupaten mewakili kotanya ya, ataupun apapun yang berhubungan dengan dirinya, entah sukunya yang berkaitan dengan kota ya, atau tempat kalian bertemu, tempat sekarang dia kerja, merantau, sekolah, ataupun asal suku ya. Kamu menyesuaikan saja ya. Oke, kalau dia di kampung ya berarti mewakili kotanya. Kalau dia di kabupaten ya dia mewakili kotanya ya. Kita langsung saja untuk kota di sini ada Jayapura, ada Mataram, Kupang, Samarinda, Bandung, Ambon, Palu, Gorontalo, Semarang, Aceh, Tanjung Selor, Sorong, Nabire, Jayawijaya, Bengkulu, Pontianak, Manokwari, Merauke, Surabaya, Jakarta, Sofifi, Makassar, Pekanbaru, Mamuju, Kendari, Pangkal Pinang, Palembang, Denpasar, Seram, Jambi, dan Manado. Oke, jadi itu untuk kota, semoga resonate. Dan kita lanjut untuk negara. Negara ini sama ya, entah kamu studi, dia studi, atau kamu lagi kerja, dia kerja, merantau ya, atau memang asal negara tersebut ya. Kamu menyesuaikan saja. Kita lihat untuk koneksi negara. Oke, di mana kamu terkoneksi dengan negara Vietnam, Belanda, Jepang, Filipina, Swiss, Austria, Argentina, Jerman, Meksiko, Thailand, Singapura, UK, Inggris, Kanada, New Zealand, Panama, Malaysia, Turki, Italia, Korea, Prancis, Rusia, Australia, Spanyol, Denmark, India, US, Amerika, dan terakhir di sini China ya. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.